Jangan takut dengan keadaan zaman hari-hari ini. Dunia terus berubah, tapi orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, mereka akan melihat kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidup kita. Marilah biar rumah Tuhan, hadirat Tuhan menjadi tempat kesukaan kita hari-hari ini. Bukan hanya ketika ada di dunia ini, bahkan sampai akhir hidup kita. Waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita bisa ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hari ini kalau Tuhan beri kita kesehatan, ya, satu hal yang saya nangkap malam ini bahwa hidup mati kita bukan di tangan kanker, bukan di tangan penyakit, tapi di tangan Tuhan. Sehebat apapun penyakit itu, kalau Tuhan bilang belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Ya, jadi hari-hari ini mari kita berserah pada Tuhan. Dua kesaksian nih ya, yang saya dapat ya dari Bapak. Satu, ketika ingin berteriak di saat kondisi keuangan memburuk, kita nggak tahu mau berseru ke siapa. Tapi puji Tuhan, Bapak nangkep dengan apa yang saya khotbahkan. Jangan pernah cari manusia, jangan berharap pada manusia. Karena Alkitab bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ketika Bapak mulai tangkap itu, dia mulai mempraktekkan, saudara. Buktinya sampai hari ini Tuhan pelihara. Bahkan ibu luar biasa. Nggak gampang loh saudara. Saya sering kali mendengar orang yang kanker paru stadium akhir. Ya, banyak teman, banyak kenalan saya yang meninggal, nggak bisa tertolong karena sudah stadium akhir dan apalagi sudah menyebar sampai ke kepala. Tapi ya itu dia. Makanya malam hari ini saya ingin kita belajar dari Mazmur 23 yang ikut mesbah doa. Ya, tadi malam khotbah firman ini sangat memberkati sekali, terutama buat saya pribadi ketika saya baca. Ini ayat yang sering kali kita baca, saudara. Tapi jujur tadi malam ketika saya baca ini di mesbah doa, saya sangat diberkati dan ya itulah firman Tuhan kan, walau sering kita baca tapi kadang Tuhan tuh bisa bicara sesuatu yang baru ketika kita membaca kembali. Mazmur 23 di sana judul perikopnya Tuhan Gembalaku yang baik. Ini adalah satu mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Kenapa Daud menulis Tuhan itu gembalaku yang baik? Karena Daud pernah menjadi gembala. Sebelum dia diangkat dinobatkan menjadi raja atas Israel, Alkitab berkata Daud itu adalah seorang gembala. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Kenapa dia bisa menulis Tuhan adalah gembalaku? Karena Daud pernah merasakan bagaimana ketika dia menjadi seorang gembala. Saudara ingat kisah ketika Daud berhadapan dengan Goliat, seorang Filistin, seorang raksasa yang sangat ditakuti oleh semua orang. Tidak ada satupun tentara Israel yang berani menghadapi Goliat. Tapi Daud menghadapi Goliat cuma santai, dia bilang apa saudara? Aku ini seorang gembala kambing domba. Ketika ada salah satu dari dombaku yang diterkam oleh beruang, aku mengejar beruang itu, aku memukulnya, aku robek mulutnya, dan aku keluarkan domba itu dari dalam mulutnya. Kenapa Daud bisa menulis satu ungkapan hati kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalaku? Karena Daud pernah merasakan bagaimana ketika dia menjadi seorang gembala, nyawanya, hidupnya diserahkan bagi domba-dombanya. Makanya dia berkata di sana, kita lihat Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menganggap Tuhan adalah gembala kita, maka Dia menjamin hidup kita ini tidak kekurangan. Ya, karena ketika Daud menjadi gembala, saudara,
dia nggak bilang sama domba-domba itu, sana kau pergi cari makan sendiri, saya tunggu kau di sini ya. Enggak. Sebagai seorang gembala, Daud bertanggung jawab atas makanan domba-dombanya. Dia yang harus mencarikan di mana ada rumput yang hijau untuk gembala kawanan dombanya itu bisa makan. Makanya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita sampai hidup berkekurangan, berarti ada yang salah dengan hidup kita, saudara. Ada yang salah. Kalau bukan kita ini tidak berhikmat, kita kurang bijaksana, atau kita tidak bertobat. Karena waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Dia menjadi gembala. Ini janji firman loh, bahwa Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Persoalannya hari ini, apakah kita ini menjadi orang Kristen, orang percaya, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan itu dan menjadikan Dia gembala atau tidak? Karena banyak orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia tidak menganggap Tuhan adalah gembalanya. Waktu kita berkata, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau gembalaku, maka gembala itu, domba-domba itu harus mengikuti apa kata gembala. Kalau domba itu tidak mengikuti perkataan gembala, maka dia akan tersesat, bisa jatuh ke dalam jurang. Nah, banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus. Saudara sibuk bikin jalan sendiri, padahal Tuhan itu udah bilang lewat sini loh. Di situ ada got, di situ ada jurang. Tapi kita nggak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita bikin jalan sendiri. Nanti kalau sudah jatuh ke dalam jurang, baru kita ini mencari Tuhan. Ini kesalahan kita, Bapak Ibu. Waktu sudah ada masalah, baru mau cari Tuhan, kejar Tuhan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena hidup ini memang banyak masalah. Dia berkata apa di sana? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Gembala itu yang mencari di mana padang yang hijau itu. Karena domba-dombaku ini harus makan. Waktu kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan mencarikan jalan bagi saudara dan saya. Jangan kau sibuk memikirkan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan sibuk mencari jalan kita sendiri, tapi mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab gembala itu yang harus melihat dengan matanya, oh itu ada padang yang hijau, aku akan bawa kau ke sana. Tapi kalau ada domba yang ngeyel, saudara, ayo ke sana, dia lari ke sana. Nggak usah angkat tangan. Banyak domba-domba yang begitu di sini nih. Tuhan udah bilang hidup dalam kekudusan, tidak mau. Jangan selingkuh. Jangan kepahitan. Ya, hidup dalam kebenaran, tidak mau. Malah memilih hidup dalam dosa. Itu artinya kau jadi domba yang memberontak kepada Tuhan. Tolak ukur dari domba-domba yang mengikuti suara gembalanya adalah apa? Waktu kita ini taat melakukan firman Tuhan, itu menjadi domba yang baik. Lalu ketika kita menjadi domba yang baik, Tuhan berjanji Ia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Mana ada gembala bawa domba-dombanya ke tempat yang tandus banyak batu, lalu dia bilang, itu makan tuh batu. Itu gembala gila, saudara. Daud pernah merasakan menjadi seorang gembala. Dia bertanggung jawab penuh atas domba-dombanya, apalagi Tuhan. Daud aja yang manusia bisa memikirkan semua yang terbaik bagi dombanya, apalagi Tuhan. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia tahu kapan domba itu harus minum.
Dia tahu kapan dia harus makan. Dia bawa ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Siapa di sini yang jiwanya mulai lesu, letih, lesu, berbeban berat? Benar tadi kesaksiannya Ibu Ratna. Hanya Tuhan yang sanggup memberi engkau ketenangan di dalam jiwa. Katakan, amin. Tidak ada yang lain, saudara. Bahkan uang tidak bisa memberikan ketenangan dalam hati manusia. Tuhan yang sanggup memberi ketenangan dalam jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi gembala itu tahu jalan yang benar itu yang mana. Makanya jangan suka bikin jalan sendiri. Karena Tuhan itu Maha tahu, kita sok tahu. Ya, jangan bikin jalan sendiri. Ikuti tuntunan Tuhan. Hari-hari ini saudara, di akhir zaman ini, mari kita hanya mau fokus ikuti tuntunan Tuhan. Karena Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Anak-anak muda dengar baik. Kau mau cari jodoh, jangan kau bikin jalan sendiri dengan cara-caramu. Berdoa, karena cuma satu yang terbaik dari Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita pasti salah. Di dalam kita berusaha, berbisnis, dalam melakukan segala sesuatu, mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia yang paling tahu mana jalan yang terbaik, jalan yang benar bagi saudara dan saya. Ayat yang keempat saya suka dikatakan di sana. Baca bersama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukan berarti setelah Tuhan ada bersama dengan kita, bukan berarti setelah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, itu kita tidak akan melewati lembah kekelaman. Orang benar akan diizinkan melewati lembah kekelaman. Ibu Ratna tadi bersaksi, dia berada di dalam lembah kekelaman, divonis dokter kena kanker paru stadium akhir, menyebar sampai di kepala. Itu lembah kekelaman, saudara. Karena antara mati dan hidup. Iya, bukan berarti setelah kita dekat dengan Tuhan, kita mencoba bertobat dan berubah, lalu hidup ini nggak ada masalah. Sekalipun kita sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidup kita, maka Tuhan seringkali izinkan. Karena ingat, penderitaan, sakit, penyakit itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari hidup kita, dari dunia ini. Ya, kita nggak pernah tahu masa-masa yang lalu. Ya, kemarin ada hamba Tuhan yang meninggal, saudara. Orang bertanya, kenapa dia meninggal, Bu? Ya, dia waktu muda mungkin pakai narkoba, waktu belum bertobat dia peminum, pemabok. Ya, ada organ tubuhnya yang sudah rusak. Dosanya sudah diampuni, tapi akibat dosa seringkali masih mengikuti. Kita nggak tahu hidup kita yang lalu seperti apa. Tetapi yang pasti, kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan dan menjadikan Dia gembala yang baik? Karena hidup ini gak ada yang tahu, Bapak Ibu. Kemarin kita semua kaget ya, Pak Beni Laos lagi bersemangat-semangatnya ya, menjadi seorang yang mengasihi keluarga, cinta istri, cinta anak-anak, ya, bahkan mau berkarya bagi Maluku Utara. Siapa yang sangka saya melihat tayangan istrinya menangis. Saya sudah bilang sama suami saya, tidak usah pergi ke pulau itu pulau terpencil. Tapi dia tetap mau pergi ke sana. Ternyata itu pelabuhan terakhir yang kami datangi. Hidup ini tidak ada yang tahu. Bahkan saya melihat anaknya nangis di depan petinya berkata, "Papa, kenapa kamu gak ucapkan selamat tinggal kalau kamu akan pergi selamanya?" Mama aja bilang, "Papamu gak tahu kalau dia pergi selamanya." Inilah kehidupan.
Nggak ada seorang pun dari kita yang tahu. Pergi sehat-sehat, pulang tinggal jenazah. Ada jemaat Misbah Doa yang cerita, suami saya Bu pergi olahraga, pulang jenazah. Pergi dari rumah olahraga, pakai baju olahraga, pulang udah naik ambulans, tinggal jenazah, saudara. Inilah hidup. Tapi Alkitab berkata, kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Bagi orang yang menjadikan Tuhan gembalanya, bahkan kematian bukanlah hal yang menakutkan, sebab kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Daud berkata, jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita mungkin berkata, saya ini sudah dekat dengan Tuhan, saya ini berdoa, saya ini ya berpuasa. Jangan bilang, tapi kok kenapa masalah saya alami Ibu? Ibu Ratna tadi bersaksi, saya tidak berani bertanya, Tuhan kenapa aku, Tuhan kenapa ini terjadi? Tidak usah bertanya, jalani semuanya dengan hati yang berserah pada Tuhan dan terus melekat kepada Dia sebagai gembala yang baik. Amin Bapak Ibu. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tidak perlu takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ayat yang kelima berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya ingat waktu adik saya bersaksi, dia lolos dari kerusuhan di kota Poso, saudara. Adik saya terkurung di atas gunung, ya. Di bawah itu orang masih bunuh-bunuhan. Lalu di atas gunung, ketika dia lihat kematian di depan mata, hampir 3 hari dia melarikan diri ke atas gunung karena kerusuhan. Ini bukan lari untuk camping atau piknik, saudara, tapi lari kerusuhan. Lalu ketika dia di atas gunung, dia berpikir, kematian di depan mata saya nih. Saya tidak turun, saya mati di gunung karena tidak ada makanan. Saya turun juga saya mati dibantai. Lalu dia mulai bertanya dalam hatinya, siapa Tuhan itu sebenarnya? Kalau hari ini saya mati, saya mau kemana? Apakah saya ketemu Tuhan atau tidak? Ketika dia sedang bertanya begitu, saudara, dia mendengar ada suara yang berkata begini, kalau engkau pengen tahu siapa Tuhan yang benar itu, turun dari atas gunung ini, maka kamu akan melihat siapa Tuhan yang benar itu. Lalu adik saya bilang, tiba-tiba dia diliputi oleh satu keberanian yang dia nggak tahu dari mana, karena di atas gunung itu nggak ada yang berani turun. Ada ibu-ibu turun dengan anaknya pemuda. Ibu itu lari lagi ke atas gunung itu sambil bercucuran air mata. Dia bilang, anak saya dibantai di bawah. Jadi semua yang turun tuh dibantai, saudara. Jadi tidak ada satu orang pun yang berani turun. Tapi ketika adik saya bertanya, Tuhan, siapa engkau? Kalau aku mati, aku ini kemana? Dia dengar suara itu berkata, turun kamu dari bawah, dari gunung ini. Dia bilang tiba-tiba dia diliputi satu kuasa dan tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam benaknya dia. Dia seperti dirubah dalam tubuh kemuliaan. Lalu dia turun dari atas gunung itu, dia bilang, teman-temannya semua, jangan turun kamu loh, dibantai nanti kamu mati di bawah. Dia nggak peduli lagi, dia turun, saudara. Dia bilang hanya seperti sekejap mata dia sudah sampai di bawah gunung itu. Dan benar, dia bilang ketika dia sampai di bawah gunung itu, dia lihat banyak orang dibantai, saudara. Lalu dia hampir 3 hari tidak makan, dia lapar. Dia bilang di situ dia lihat ada mobil pickup isinya makanan dus.
Dia dalam keadaan lapar yang hampir 3 hari tidak makan. Tidak ada ketakutan, dia ambil makanan itu, saudara, dia makan di tengah-tengah orang-orang itu. Dan yang heran, nggak ada satu orang pun yang lihat adik saya. Dia makan di situ sampai kenyang. Dan dia bilang ketika dia lagi makan itu, ayat ini bicara, saudara, bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagimu di depan lawan-lawanmu. Setelah itu dia lihat mereka masih bantai orang, dia pegang mereka, dia bilang, kenapa kamu itu bunuh orang yang tidak berdosa? Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa lihat dia. Lalu adik saya berpikir, apa aku ini udah mati ya? Dia pukul-pukul badannya, saudara, tapi kok aku masih rasa gitu, tidak mati. Dia bilang, daripada mereka nggak lihat saya, mending saya cari jalan pulang ke rumah. Dia lewati gereja sudah terbakar, itu kota sudah seperti kota habis perang, rumah terbakar, semua terbakar, saudara. Gelap gulita, listrik padam. Lalu ketika dia lewat di satu rumah, dia lihat di situ ada kakek sama nenek duduk di depan rumah itu. Yang anehnya, itu banyak mayat bergelimpangan. Itu keadaan kota seperti perang. Dan adik saya lihat ada opa-opa dan oma-oma duduk di depan rumah di kursi goyang. Itu bukan pemandangan yang lazim, karena ini lagi keadaan perang, saudara. Ada orang opa-opa dan oma-oma duduk di kursi goyang. Lalu dia panggil adik saya, dia bilang, kamu mau pulang, mampir ke sini, Dek. Kalau kamu mau hubungi keluargamu pakai telepon di rumah. Adik saya bilang keanehan yang pertama, di daerah itu sudah kerusuhan besar, kebakaran di daerah Kristen itu sudah kebakaran, dan kayaknya telepon sudah tidak hidup karena waktu itu belum ada handphone, masih pakai telepon rumah. Yang kedua, adik saya itu tidak hafal nomor telepon. Zaman dulu kita kalau telepon itu kan pasti buka buku ya, catatan kita, karena tidak seperti sekarang yang ada handphone. Adik saya tidak hafal nomor telepon, tapi kakek itu ambil telepon, dia bilang, ini Dek, kamu telepon. Tiba-tiba telepon itu tersambung ke kakak saya, saudara. Lalu kakak saya tanya, kakak saya kaget, adik saya bilang, bisa jemput saya enggak? Kakak saya bilang, kamu masih hidup. Kita pikir kamu tuh udah mati, kamu di mana sekarang? Dia sebutkan daerahnya. Lalu adik saya dijemput. Ketika dijemput, disitulah dia mulai merasakan ketakutan, saudara, karena dia bilang waktu dia melewati daerah itu, yang dia dengar suara orang disiksa, orang berteriak, kengerian, dan di situ tiba-tiba dia sadar. Lalu dia pulang, saudara, karena adik saya waktu itu hanya kebetulan datang di kota Poso. Dia sudah tugas dengan istrinya di daerah ya, yang dimana istrinya itu bekerja sebagai bidan di daerah terpencil. Dan adik saya saat itu mau datang ambil gaji di kota Poso, tapi dia terkepung di tengah kerusuhan. Dan memang rumah kami di Poso, rumah orang tua saya. Lalu saudara, ketika itu dia akhirnya pulang ke kampung. Keadaan sudah mulai kondusif, polisi sudah pada berdatangan. Adik saya pulang ke kampung dengan harapan ketemu istrinya yang baru melahirkan waktu dia tinggal. Ketemu istrinya, ternyata istrinya sudah gila karena baru melahirkan dan dengar suaminya mati di kerusuhan di Poso. Dia pulang, di rumah itu banyak orang lagi nonton istrinya yang ngamuk karena gila kan. Di desa itu tidak ada tontonan, tidak ada hiburan. Jadi orang gila dianggap tontonan. Satu kampung nonton. Adik saya sangat terpukul karena dia baru mengalami pengalaman yang seperti itu. Dia pulang, dia lihat istrinya gila. Dan dia nggak tahu mau berteriak ke siapa. Dia belum tahu Tuhan yang mana. Yang dia tanya itu, siapa engkau Tuhan. Lalu besoknya, ya seperti biasa, orang kampung lagi nonton di rumahnya karena istrinya ngamuk-ngamuk.
Tiba-tiba ada pendeta datang ke rumah itu dan bertanya kepada adik saya, "Ada orang sakit di sini?" Adik saya bilang, "Ada Pak, istri saya." "Kamu percaya enggak? Saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu percaya aja. Kalau kamu enggak percaya, saya enggak mau berdoa." Lalu di tengah kerumunan orang yang mayoritas Kristen kampung itu, yang orang nonton itu semua, pendetanya tanya, "Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan? Yang percaya boleh tinggal berdoa bersama, yang tidak percaya tolong pulang." Pulang semua. Saudara mungkin tertawa, tapi saya sedih. Karena banyak orang ngaku Kristen tapi udah gak percaya Tuhan. Adik saya bilang yang tertinggal tinggal adik saya sama tuh pendeta. Lalu tuh pendeta bilang, "Kamu percaya Yesus sanggup menyembuhkan?" Adik saya bilang gini, "Saya enggak ada pilihan. Ya saya pengen istri saya sembuh. Dan ada orang datang menawarkan kesembuhan. Ya saya bilang aja, saya percaya Pak. Kalau kamu percaya kita berdoa." Pendeta itu berdoa di tumpang tangan istrinya, saudara. Begitu amin, istrinya tuh nangis, sadar. Minta mandi, minta makan. Di situ adik saya bercucuran air mata. Dan dia ingat kalimat itu yang berkata, "Kamu akan tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya." Dan dia bilang sama istrinya, "Besok kita ke gereja, saya pengen dibaptis dan kamu kembali kepada Tuhan Yesus." Dan hari itu adik saya datang ke gereja, dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dia dibaptis. Dia bilang, "Waktu saya keluar dari air baptisan, rokok berhenti, mabuk berhenti, semua dosa itu Tuhan pulihkan dan Tuhan bereskan dari hidupnya, saudara." Tapi itu yang dia bilang benar. Waktu Tuhan menjadi gembala buat kita, Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi saya kalau ngobrol sama adik saya, dia bilang, "Deb, kenapa ya saya waktu itu hilang rasa takut saya ya?" Saya bilang, "Ya itu kamu dirubah dalam tubuh kemuliaan." Kayaknya banyak orang-orang yang disiksa, yang mereka mati martir itu, ya mereka sudah berubah jadi tubuh kemuliaan yang sudah tidak bisa lagi merasakan pada waktu itu, saudara. Iya. Dan di sana dikatakan ayat yang ke-6, kalau kita baca, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Waktu kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik di hidup kita, maka kebajikan, kemurahan itu yang akan mengikuti hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Jangan takut dengan keadaan zaman hari-hari ini. Dunia terus berubah, tapi orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, mereka akan melihat kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidup kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah biar rumah Tuhan, hadirat Tuhan menjadi tempat kesukaan kita hari-hari ini. Bukan hanya ketika ada di dunia ini, bahkan sampai akhir hidup kita. Waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita bisa ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak ada satupun yang ditolak. Semua kita malam hari ini layak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Mari kita berlomba dalam iman, saudara. Tanggalkan semua beban, semua hal yang dapat menggagalkan iman kita kepada Tuhan, dan mari kita fokus untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Malam hari ini ada perjamuan di tangan kita. Kita mau datang kepada Tuhan malam ini. Biar kita mau bilang sama Tuhan, kami mau terhubung denganmu selalu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kasih Tuhan yang sudah melayakkan kita. Mari kita datang pada Tuhan, saudara.
kita mau bilang pada Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang melayakkan seluruh hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Biarlah kita hidup hari-hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan,